Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Ahmad Jamil MSI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sutrisno. NIM saya 41421010036. Di presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan kisah Khalifah Umar bin Khattab dari biografi beliau, masuknya beliau dalam agama Islam, hingga akhir pemerintahannya. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, adalah salah seorang Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua Islam. Umar bin Khattab juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk atau disebut Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ayahnya yang bernama Khatib bin Nufail al-Smih al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hasim. Umar bin Khattab memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Lalu di sini riwayat masuknya Umar bin Khattab pada agama Islam. Pada saat Rasulullah mengumumkan misi kenabiannya, Umar adalah salah seorang penentang Rasulullah yang paling gigih. Dia menganggap bahwa Islam adalah sesat dan kegilaan yang menentang kepercayaan agama nenek moyang mereka. Sehingga dia sangat memusuhi Nabi Muhammad. Dengan berbagai cara, Umar menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam doanya, Rasulullah pernah menyebut nama Umar. Ya Allah, agungkanlah Islam dengan salah satu dari dua lelaki ini, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Pada suatu hari, amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani, Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun di perjalanan, dia justru bertemu Nu'aim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar beserta suaminya telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang memuncak. Di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Umar menampar Fatimah, sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Toha itu. Hatinya pun luluh. Seketika Umar ingin bertemu Rasulullah. Kali ini Umar tidak ingin membunuh Nabi Muhammad, melainkan hendak masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Saat Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Tunjukkan aku keberadaan Muhammad, kata Umar. Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar? Tanya Rasulullah. Umar pun menjawab, kalau dia ingin beriman kepada Allah. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Beliau masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 nabiannya.
dan beliau tercatat sebagai orang yang ke-40 yang masuk Islam. Lalu kemudian di sini proses pengangkatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat dan dipilih sendiri oleh Abu Bakar untuk menggantikannya dalam kekhalifahan. Cara pengangkatan seperti ini disebut dengan Thariqul Ahad, yakni seorang pemimpin yang memilih sendiri penggantinya setelah mendengar pendapat yang lainnya. Barulah kemudian dibayat secara umum. Terdapat perbedaan dalam proses pengangkatan Abu Bakar dan Umar. Bila Abu Bakar dipilih oleh beberapa wakil kalangan elit masyarakat, Umar dipilih dan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar untuk menggantikannya. Ada beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap penunjukan langsung ini. Kemungkinan besar Abu Bakar khawatir akan menjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam bila pemilihan diserahkan kepada masyarakat seperti yang hampir terjadi pada dirinya. Lalu yang kedua, bagaimanapun juga Umar adalah suksesor Abu Bakar dalam pemilihan menjadi khalifah. Yang ketiga, sementara beberapa pendapat lain mengatakan bahwa kekhawatiran Abu Bakar akan terpilihnya Ali bin Abi Thalib yang sesuai dirinya untuk memilih langsung penggantinya. Lalu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit, atau kesusahan. Pada masa kekhalifahan, Umar pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Pada 634 Masehi, tentara Muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada tahun 635 Masehi, setahun setelah kemenangan di Yarmouk. Di seluruh daerah Suriah jatuh kekuasaan Islam. Suriah dijadikan basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir Alexandria ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia, Al-Madain, yang dikuasai pada tahun 637 Masehi. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Dia membagi daerah ini menjadi provinsi. Tiap provinsi ditunjuk satu gubernur, yakni orang Islam, sebagai pembantu khalifah untuk menjalankan roda pemerintahan. Di antaranya sebagai berikut. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syria dengan ibu kota Damaskus. Nafi bin Abi Harits sebagai gubernur Hijaz dengan ibu kota Mekah. Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Iran dengan ibu kota Basrah. Mughirah bin Syu'bah sebagai gubernur Irak.
dengan ibu kota Kufah. Amr bin As sebagai gubernur Mesir dengan ibu kota Fustat. Alqomah bin Majas sebagai gubernur Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Umar bin Said sebagai gubernur Jazirah Mesopotamia dengan ibu kota Hims. Khalifah bin Walid sebagai gubernur di Syria Utara dan Asia Kecil. Berikut akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Banyak keputusan-keputusan baru yang harus diambil oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Penyebaran agama Islam pun dilaksanakan seiring dengan perluasan wilayah Islam. Banyak orang yang takluk di bawah Islam lalu memeluknya sebagai agamanya. Meskipun ada sebagian dari mereka yang membenci Islam ataupun bangsa Arab yang merupakan penjajah. Umar memerintah dengan tegas dan disiplin. Rakyat maupun pegawainya akan dihukum bila terbukti bersalah. Pada akhir pemerintahannya, timbul gejala-gejala ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakannya yang disuarakan pertama kalinya oleh mereka yang membenci Islam ataupun bangsa Arab. Hal yang paling menonjol adalah pembagian hasil rampasan perang yang dinilai tidak adil. Tetapi hingga akhir hayatnya tak ada yang berani mengutarakan secara terang-terangan. Benarkah terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintah Umar bin Khattab? Bisa jadi benar. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah pembunuhan Umar bin Khattab sendiri. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Nasrani. Ia mengutarakan keberatannya atas pajak yang ia nilai terlalu besar untuknya, yang berprofesi sebagai tukang kayu, pelukis, dan pandai besi. Akan tetapi, meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu mendengar keluhannya, beliau tidak mengurangi pajak tersebut karena kabarnya ia juga akan membuka panggilan tepung dengan angin. Abu Lulu'ah ternyata berlalu dengan rasa tidak puas dengan keputusan beliau. Hal ini disimpulkan dari jawabannya atas keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau begitu, bekerjalah untukku dengan penggilingan itu. Yang kemudian dijawab, kalau kamu selamat, maka aku akan bekerja untuk. Namun, 3 hari kemudian ia berhasil dibunuh beliau. Akan tetapi, bila hanya bukti ini yang diajukan untuk mengutarakan bahwa akhir pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi beberapa ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan beliau, maka itu terlalu dilebih-lebihkan. Tapi meskipun begitu, memang faktanya ada yang merasa tidak puas dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada umur 63 tahun, adapun kekhalifahannya berjalan selama 10 tahun, 6 bulan, dan 8 hari. Berikut eh, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata baik penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.